Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi saya, yaitu tentang akidah akhlak. Ini adalah pertama kali saya bersua untuk menyapa anak-anak lewat media daring, yaitu dalam jaringan, karena situasi pandemi COVID-19 memaksa kita untuk tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka materi bisa saya sampaikan lewat media-media seperti ini. Untuk yang pertama ini, sebelum saya sampaikan materi saya yaitu akidah akhlak, saya perkenalkan dulu, saya adalah Bapak Husain Susanto. Saya di madrasah ini mengajar akidah akhlak dan Quran hadis. Untuk kelas 7A sampai 7F itu adalah akidah akhlak. Saya bisa dipanggil dengan Pak Husain karena yang nama familiar itu. Terus alamat saya ada di Desa Pogalan, yaitu selatan Bali Desa, sekitar 500 meter, tepatnya yaitu utara pasar kecil atau pasar template. Anak-anak yang saya sayangi, untuk perkenalan lebih lanjut mungkin bisa nanti setelah kita bisa tatap muka, atau nanti misalnya anak-anak mau tanya bisa lewat WA dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi, karena lewat media seperti ini semakin cepat itu semakin baik, tidak terlalu panjang karena bisa menghemat data dan juga energi. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tentang materi kita akidah akhlak bab 1, yaitu akidah Islam. Jadi yang akan kita bahas yaitu tentang akidah Islam. Pasti yang dari MI sudah tidak asing lagi dengan materi-materi akidah akhlak ya. Yang dari SD mungkin perlu adaptasi, tapi jangan khawatir, pasti kalian mampu untuk mengikuti materi-materi agama yang ada di madrasah ini. Oke, kembali pada akidah Islam anak-anak. Akidah Islam itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Penting dalam pengertian tidak bisa kita meninggalkan akidah Islam kalau ingin hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Lalu apa yang dimaksud dengan akidah Islam? Ini yang perlu kita bahas. Makna dari akidah itu kalau dilihat dari segi bahasa Nana ya, itu berasal dari kata aqoda, yaitu akidatan, yang bisa berarti ikatan atau perjanjian. Jadi dilihat dari segi bahasa, akidah itu berasal dari kata aqoda, yaitu akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Nah, para ulama memberi pengertian akidah itu adalah sebagai berikut: ma'aqada alaihi qalbu wa dhamiru, yaitu sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Nah, dalam awal dijelaskan, yaitu terlain dalam surat Al-Maidah, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah ini, jadi di sini ada kata akad. Akad itu adalah perjanjian atau ikatan. Adapun yang dimaksud dengan akidah ya, yaitu janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna akidah secara bahasa. Jadi sekali lagi, makna akidah
itu adalah janji atau ikatan. Ya. Kalau digabungkan dengan Islam berarti janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah ini, jadi akidah itu berarti suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Akidah Islam, ya, al-aqidah al-islamiyah berarti bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, itu pengertian akidah Islam. Jadi kalau kita ulang lagi, ya, akidah Islam itu bisa dimaknai secara bahasa dan juga bisa dimaknai secara istilah. Secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan yang berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah, akidah itu adalah pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sedangkan akidah Islam itu adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, sampai di sini anak-anak pasti sudah bisa mengikuti dan bisa menerima apa yang saya sampaikan. Nanti setelah ini anak-anak bisa membaca buku yang anak-anak miliki, baik buku nyata maupun buku-buku dari internet, yaitu buku elektronik. Nah, ini saya harapkan anak-anak juga mau membaca biar nanti walaupun tanpa diajar tatap muka tetap bisa mengikuti materi-materi yang ada di madrasah ini. Oke anak-anak, itu tadi pengertian. Sekarang dasarnya apa? Dasar dari akidah Islam. Ini yang harus kita pahami juga. Dasar-dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Ini menjadi dasar adanya akidah Islam. Nah, kenapa kok harus Al-Quran dan Al-Hadis? Nah, karena akidah Islam itu bersifat tauqifiyah, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Selain itu tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Karena itu pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis. Anak-anak, Nabi pernah bersabda, ya, targatu fikum amroini ma in tamassakum bihima lan tadillu abadan, kitabullahi wa sunnatar rasulihi. Artinya, telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, itu yang menjadi dasar dari akidah Islam, anak ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, ya. Melalui Al-Quran inilah Allah SWT menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar,
yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh setiap umat Islam. Sedangkan al-hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir. Takrir itu adalah sikap diam Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi sekali lagi, hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, dua pengertian yaitu Al-Quran dan hadis sudah saya sampaikan. Mungkin sementara itu dulu materi kita pada hari ini. Nanti kalau terlalu panjang tidak baik, dan selanjutnya anak-anak bisa baca sendiri nanti di buku-buku yang sudah dibagikan oleh madrasah maupun dari buku-buku elektronik hasil download. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya, insyaallah minggu depan. Mungkin dari saya untuk hari ini adalah sekian. Bila nanti ada yang bertanya bisa lewat grup ini, ya, bisa secara chat maupun telepon. Saya siap untuk memberi jawaban insyaallah selama saya bisa. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.